Puji Tuhan, saudara. Pagi hari ini saya akan memberi tema firman Tuhan yang sangat-sangat saudara cintai, ya, sangat-sangat saudara hafali, yaitu bahannya, iya, bahannya datang. Saudara itu belum pernah jadi judul, tetapi saudara sudah hafal luar kepala. Saya harapkan tidak hanya di luar kepala, tetapi di dalam hati. Ya, puji Tuhan. Saudara, saya sudah menguraikan berulang-ulang kali, bahkan ada slide-nya yang bahannya datang, tetapi slide-nya yang terakhir sebelum Papi Sedo itu yaitu slide mengenai perpuluhan. Nah, rupanya di sini itu unik, ya. Ya, setelah Bapak Gembala Sedo, saya ini pegang keuangan. Waktu saya pegang keuangan, saya lihat, wah, unik-unik, ya. Saudara, perpuluhan itu bukan persembahan, ya. Jadi saya rasa nggak ada yang orang perpuluhannya 1 bulan itu pendapatannya cuma 50.000. Karena apa? Ada perpuluhan yang cuma 5.000. Jadi kayaknya nggak ada yang dapat belonjo dari anaknya itu mong 50.000 sebulan. Kayaknya nggak ada. Nek 50.000 sebulan ini sedino makme apa? Coba. Jagung godhog. Esok ya. Siangnya apa ya? Soto dibagi loro, ya, dibagi siang dan malam. Terus besoknya lagi apa? Roti tawar. Ya, harganya berapa kira-kira? Coba dihitung dulu itu tadi. Kira-kira nek 30 sehari itu berapa kira-kira? Nek sebulan 50.000 kayaknya enggak ada. Jadi saya cuman mau ngomongin sama saudara, serius sama Tuhan, ya. Jangan gojekan sama Tuhan, jangan main-main sama Tuhan. Karena perpuluhan itu miliknya Tuhan, harus dikembalikan, ya. Kalau saudara sudah dengar firman tapi belum mau melaksanakan, berarti saudara masih bayi rohani. Kalau anak-anak bayi, ceprot bayi agak berangkang, mosok ngasih perpuluhan, enggak kan? Yang sudah dewasa baru saudara ngasih perpuluhan. Ada juga perpuluhan, nah ini yang unik, ya. Apa? Bungkus permen. Nah, bungkus permennya ini ndak diuntel-untel. Biasanya mangan permen itu kan sudah habis makan kan rodok-rodok dikremes-kremes gitu kan, dibuang lah. Kalau ini dirapikan, apik toh, elok toh, dirapikan, dijembreng. Nek iso digosok, tapi bano ndak iso karena plastik. Dijembreng terus diratakan, dimasukkan amplop perpuluhan. Hati-hati saudara. Tanggung jawab sama Tuhan, berani ngasih perpuluhan bungkus permen. Saudara ndak akan diberkati. Lalu karcis parkir. Wah, dijembreng api. Hati-hati, saudara ndak diberkati. Kalau nggak punya uang nggak usah ngasih kayak gitu di hadapan Tuhan. Ini bolak-balik loh, bolak-balik. Yang bendaharanya cerita sama saya, waduh. Jadi saudara, belajarlah untuk jujur sama Tuhan supaya saudara diberkati. Jangan sampai saudara kayak gitu. Kayak gitu apa? Bahannya datang piye? Bahannya datang di mana? Di surga kayak gitu bahannya. Rumah saudara nanti di surga dari plastik.
dari karcis parkir. Loh. Nanti unik. Rumahnya itu di pojokan ndelesep pakai gundukan karcis parkir. Mau nggak saudara? Nggak mau. Sini nanti nih orang lewat wala kok karcis parkir, wala omahe saka bungkus permen. Loh iya nek masuk surga, ndak ada di surga bungkus permen sama karcis parkir ya saudara. Jadi malaikat itu pingin bawa persembahan saudara. Apa sih gunanya? Gunanya itu untuk saudara sendiri loh, bukan untuk kami. Karena ada yang mempertanyakan, terus kui perpulane nggo sapa? Persembahannya gue apa? Tiap kali persembahan, saudara jangan salah. Kita harus bayar ini loh. Semuanya. Pengeluaran itu lebih banyak dari pemasukan saudara. Tapi kami mengucap syukur, kami diberkati. Jadi kami ini bukan minta uang saudara. Ya, jadi ini ngomong kekeluargaan. Saya ngomong sama keluarga, kalau saya sebagai orang tua ngomong sama anak-anak, ya, saya minta saudara nangkep. Kalau orang tua ngomong sama anak kan enak ngomongnya, enggak dirasani. Ngomong duit terus, bukan saudara. Saya enggak ngomong duit, saya ini mau benahi saudara supaya saudara diberkati. Saya rindu di sini tuh ting jentrek mobil. Minggu depan saya akan sediakan helm buat saudara. Karena tak suruh pakai helm nggak mau, saya nyediain. Ya, ngomong sama Jim, ukurannya SML atau XL kepalanya. Ngomong, saya akan sediakan karena saudara itu ya ampun, saya tuh sampai keluarga saya tuh mbok aja nukoke nggo apa dhewe urusane dhewe sing Pak Bronwit yo nyepake helm dhewe. Walah aku ngomong ki sampai bolak-balik saya ngomong sama jemaat anak-anak rohani ini enggak didengerin, meluncur bolak-balik enggak pakai helm. Yo wis, sebagai orang tua saya tuh khawatir saudara nanti di jalan jatuh dan keplindes kepalanya. Lalu saya kemarin dapat klipnya itu antara helm SNI palsu dan helm SNI asli. 1, 2, 3. Wow, lihat, satu pukulan saja helm ini langsung pecah. Yang KW, lihat, ini bentuk helmnya langsung terpecah belah. Sekarang saya akan mencoba untuk memukul helm yang ori SNI Dot. Bagaimana hasilnya? 1, 2, 3. Pukulan pertama hanya membekas pada bagian helmnya, tidak pecah sama sekali. Tapi pada bagian kaca ini terlepas, tapi tidak pecah kacanya, hanya terlepas saja. 1, 2, 3. Pukulan kedua, helm ori belum pecah. Nah, kalau beli jangan yang palsu. Karena yang palsu itu keplindes itu langsung nanti saudara bilang, oh ora bakal aku tabrakan di jalan, aku hati-hati banget kok aku 70 tahun lebih aku numpak Brownfit nggak pernah tabrakan. Nah, hati-hati. Nah, itu ngomong tentang perpuluhan itu saudara. Jadi perpuluhan, misalnya pendapatan saudara 1 bulan itu 500.000. Perpuluhannya berapa? Berapa? Bukan 5.000. 50. Nah, pinter. Jangan 5.000. 5.000 itu berarti berapa persen? Berapa persen? Oh, jawabnya kok kurang pas.
1%. Jadi bukan 1% yang dikasih sama Tuhan, 10% ya. Kalau dikasih cucunya 1 bulan 1 juta, per bulannya berapa? Wih, oke banget nih. Ngasih per bulan 100. Lagi nek ditunggu iki kira cukup piye? Ya wis lah anu wae 50.000. Itu berapa persen? 5%. Nggak boleh saudara, harus 10%. Wah, tapi hari ini kemarin ini pas lebaran nih anak cucu mantu ngeki aku, jadi kok bulan itu aku entuk 5 yuto yo. Tapi ya wis rasalah. Hati-hati. Nek gitu nanti tiba-tiba saudara ada macam-macam yang terjadi. Nanti saudara malah masuk ICU, keluar banyak uangnya lebih dari 5 juta. Malah keropos. Ya saya rindu saudara saya ngomongin gini. Ada yang bilang bahwa zaman kita itu ndak ngasih per bulan, terserah. Nah nanti kemarin minggu dulu kan 1 bulan yang lalu saya kan ngajarin saudara beberapa klip slide yang saya munculkan bahwa orang-orang yang pernah dibawa Tuhan ke surga, ke neraka, mereka melihat bahwa kalau nggak ngasih per bulan bisa-bisa masuk neraka. Ada yang ini dan itu. Nah, gini loh saudara, timbangi kita kan nggak ngerti kan, timbangi kita nanti ngirit-ngirit di sini bakno kita masuk neraka, ya lebih baik ngasih. Karena Tuhan itu nggak pernah mau berhutang sama kita. Saat kita memberi, kita diberkati. Lebih berkat memberi daripada menerima, saudara. Ya, kita akan baca di dalam Bilangan 28. Nah, Bilangan 28 ini, saudara, ini merupakan peraturan dan persembahan-persembahan. Saya akan dengan cepat ya membacakan karena ini panjang banget isinya persembahan korban-korban ya. Korban pagi dan korban petang judulnya. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka dengan setia ya. Dan pada waktu yang ditetapkan haruslah kamu mempersembahkan persembahan. Jadi ini bukan perpuluhan, persembahan. Perpuluhan ada sendiri. Iya. Saudara memberikan persembahan, nanti ada perpuluhan. Saudara memberi orang-orang yang butuhkan itu persembahan, tidak diambil dari perpuluhan. Ya, perpuluhan sendiri. Kamu haruslah mempersembahkan persembahan kepadaku sebagai santapanku, sebagai makanannya Tuhan ya. Bukan makanan itu makanan yang dikunyah-kunyah, bukan. Berupa korban api-apian yang baunya menyenangkan bagiku. Katakanlah kepada mereka, inilah korban api-apian yang harus kamu persembahkan kepada Tuhan. Apa? 2 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela. Tuhan minta yang terbaik saudara, bukan karcis parkir. Setiap hari sebagai korban bakaran yang tetap. Domba tidak bercela 2 ekor sebagai korban yang tetap setiap hari. Domba yang satu haruslah kau olah pada waktu pagi, dan domba lainnya kau olah pada waktu senja. Juga 1/10 eva tepung yang terbaik untuk korban sajian diolah dengan 1/4 hin minyak tumbuk. Itulah korban bakaran yang tetap yang diolah pertama kali di atas Gunung Sinai menjadi bau yang menyenangkan, suatu korban api-apian bagi Tuhan. Dan korban curahannya ialah 1/4 hin untuk setiap domba
Curahkanlah minuman yang memabukkan sebagai korban curahan bagi Tuhan di tempat kudus. Dan domba yang lain haruslah kau olah pada waktu senja. Terus ya, 9. Pada waktu hari Sabat 2 ekor domba. Ini lain lagi, hari-hari biasa 1 pagi 1 petang. Tapi Sabat ya, Sabat 2 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, umurnya ditetapkan umur setahun, dan 2/10 eva tepung yang terbaik sebagai korban sajian diolah dengan minyak. Terus itulah korban-korban Sabat pada tiap-tiap Sabat, di samping korban bakaran yang tetap dan korban curahannya. Jadi ada yang tetap, ada yang hari Sabat. Ya. Lalu pada bulan baru haruslah kamu persembahkan sebagai korban bakaran kepada Tuhan 2 ekor lembu, bukan domba lagi ya. Lembu kali ini. Makanya orang saudara-saudara kita, mereka mempersembahkan Idul Adha apa? Kambing, terus sapi. Nah ini mereka sama-sama ya. Mereka masih mempersembahkan itu. Kita sudah digantikan oleh Yesus sendiri yang datang sebagai domba yang tersembelih bagi kita. Tetapi ini saya mau ngasih contoh. Saya nggak bilang saudara harus bawa tiap hari di sini domba dan lembu, tidak. Ya, ini saya mau ngasih saudara contoh gambaran bagaimana Tuhan itu minta bangsa Israel. Pada bulan baru mempersembahkan sebagai korban bakaran 2 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan, 7 ekor domba berumur 7 ekor setahun umurnya yang tidak bercela, dan juga 3/10 eva tepung yang terbaik, dan seterusnya 1/10 eva tepung lagi korban-korban curahannya, yaitu untuk 1 ekor lembu jantan setengah hin anggur ditambah 1/4 tepung yang terbaik. Lalu yang 15, 1 ekor kambing jantan haruslah diolah menjadi korban penghapus dosa bagi Tuhan, di samping korban yang tetap. Jadi ada korban-korban yang tetap setiap hari 2, lalu nanti tambah lagi ada lembu di bulan perayaan, lalu lagi pada hari-hari raya. Dalam bulan yang pertama, pada hari raya itu ke-15 bulan itu, hari yang ke-15 haruslah lamanya selama 7 hari dimakan roti yang tidak beragi pada hari. Ya ampun, kayak banget. Haruslah kamu persembahkan sebagai korban api-apian kepada Tuhan 2 ekor lembu jantan muda. Ini tambah-tambah terus saudara. Kalau saudara dikasih peraturan gini piye? Walah Tuhan, mbok aku diganti aja pakai persembahannya itu pakai sawi putih sing murah wae Tuhan. Kok larang mento domba setiap hari 2, lembu lagi nanti. Aduh, boleh nggak Tuhan ganti marmut? Ngenyang. Sebagai korban sajiannya, terus di sini 10 eva kau olah dengan setiap domba yang ke-7, domba waduh banyak sekali. Nah, ayat 26, pada hari hulu hasil waktu kamu mempersembahkan korban sajian kepada Tuhan hari raya lepas 7 minggu, haruslah kamu kudus, maka tidak boleh kamu lakukan suatu pekerjaan berat. Itulah waktu kamu mempersembahkan sebagai korban bakaran jadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan 2 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun, juga korban sajiannya tepung dan sebagainya. Nih, masih belum pasal 29 di sana. Ya ampun, tambah lagi. Nah, saya ingin menjelaskan kepada saudara, waktu Tuhan ngomong-ngomong terus gitu, kamu persembahkanlah ini setiap hari, jangan sampai lalai. Pagi dan petang, sore-sore kamu harus lagi nyesetin domba itu, lalu dagingnya,
lemaknya dipersembahkan, dibakar untuk Tuhan dan sebagainya. Jangan lupa setiap hari mereka nggak ada yang komplain, saudara. Nggak ada ditulis. Maka mereka mempersembahkan lembu yang jelek, yang sudah sakit, yang hampir mati, yang sudah tua, kakek-kakek lembu. Karena ya yang gemuk bisa dijual dan bisa dimakan sendiri daripada dipersembahkan kepada Tuhan. Nggak ada tulisannya begitu. Tetapi yang luar biasanya, kalau Tuhan nyuruh kita taat dulu, saudara, ya, itu adalah iman. Iman itu mempercayai perintah Tuhan sekalipun wis mepet, wis meh entek, sudah habis-habisan. Lalu kita lihat Bilangan 31. Tuhan berfirman kepada Musa, lakukanlah pembalasan orang Israel kepada orang Midian, kemudian engkau akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu. Jadi Musa ini memberikan semua peraturan, kemudian setelah itu Tuhan bilang sama Musa, sekaranglah waktunya pembalasan kepada kaum Midian, bangsa Midian. Ayo, Musa berkata kepada bangsa itu, baiklah, sejumlah orang dari antaramu mempersenjatai diri dengan berperang supaya mereka melawan orang Midian. Dan setiap suku di antara segala suku Israel haruslah kamu menyuruh 1.000 orang untuk berperang. Maka berangkatlah mereka berperang. Lalu kita lihat ayat 25 sampai 54. Jarahan. Nah, ini jarahan. Saudara tahu tak jarahan? Menjarah. Ya, kalau perang musuhnya kalah, mati semua. Lalu penjarahan, ya, penjarahan dimulai. Biasanya penjarahan ini saking banyaknya, 3 hari mereka ngambilin, dikasih di atas lembu domba, dikasih di atas kuda, di atas unta, masih banyak sekali, masih semua orang Israel mereka datang ngambilin, masih kurang hari, bukan kurang waktu, kurang hari, bertubi-tubi mereka setiap kali bawa lagi, buka kemah mereka mendapatkan emas, mendapatkan kain-kain yang mahal, dijarah semua. Lihat, hitunglah, kata Tuhan, jumlah rampasan yang telah diangkut yang berupa manusia dan hewan. Manusia itu bisa dijadikan budak, ya, jadi pembantu, bisa jadi pegawai, bisa jadi tukang angkat air, tukang potong kayu, macam-macam, saudara. Dan hewan itu zaman dulu itu adalah kendaraan, saudara, ya. Kalau hewannya keledai, ya itu kira-kira Avanza lah. Avanza. Kalau hewannya kuda, ya apa itu? Saya ini kok kurang hafal nama mobil. Di atasnya Avanza apa? Ya? Innova. Iya, Innova. Iya, kuda. Kalau yak, sudah tahu yak? Yak itu apa ya? Sini awkah banget itu loh. Yak, sininya ada gininya, gini yak, ya. Tidak tahu bahasa Indonesianya apa, sebab di Indonesia kayaknya nggak ada, kecuali mungkin di kebun binatang. Nggak tahu kebun binatang pun apa ada atau enggak. Ya, itu lumayan. Itu Mercedes. Ya, karena gemuk. Ya. Kalau unta itu Jaguar. Sekelas Jaguar atau limosin, ya, limosin. Saudara tahu limosin? Bukan lemon, bukan solusi. Limosin itu, saudara, di sini, ya. Lemon solusin. Lemon solusin bukan. Limosin itu
Nggak tahu di sini ada nggak ya? Nggak pernah lihat sih. Limosin itu mobilnya panjang, ya. Itu pintunya bisa 6, bisa 8, bisa 10. Pintunya 5, jadi 10. Saya pernah di Hawaii lihat, panjang banget pintunya 10. Saya foto, cuman foto sama limosin. Nah, zaman itu kira-kira dapat unta itu dapat limosin. Bayangkan ini dapat banyak banget. Dihitung hewannya, ya. Engkau ini dan Imam Eliasar serta kepala-kepala umat itu lalu bagi dualah rampasan itu kepada pasukan bersenjata yang berperang dan kepada segenap umat yang lain, dan engkau harus mengkhususkan upeti bagi Tuhan. Kalau bagi Tuhan lewat siapa? Imam. Dan para prajurit yang keluar bertempur itu yakni 1 dari setiap 500, baik dari manusia, baik dari lembu, keledai, dan kambing domba. Dan yang setengah telah didapat mereka haruslah engkau mengambilnya lalu menyerahkannya kepada Imam Eliasar sebagai persembahan khusus bagi Tuhan. Jadi kalau diberkati mendapatkan jarahan, ya ada bagiannya kepada Tuhan, dikasih lewat imam. Tetapi dari yang setengah lagi, yang untuk orang Israel lain, haruslah engkau mengambil 1 ambilan dari setiap 50. Jadi dari setiap 50 diambil 1, baik yang manusia, baik dari lembu, keledai, kambing domba, dari segala hewan. Jadi dari segala hewan, lalu menyerahkannya semuanya kepada orang Lewi yang memelihara kemah suci Tuhan. Kemudian adapun rampasannya, nah ini mari kita hitung, yakni yang masih tinggal dari apa yang telah dijara laskar itu berjumlah 675.000 ekor kambing domba. Berapa saudara? 675.000. Loh, itu baru kambing domba. Dan 72.000 ekor lembu, 72 ekor sapi. Wow. Selanjutnya orang-orang perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, seluruhnya 32.000. Wah, tentara nih bilang, iki ayu aku gelem sik prawan. Jadi boleh diambil, boleh milih. Yaitu hadiah, jarahan. Yang setengah yang menjadi bagian orang-orang yang telah keluar berperang itu jumlahnya 337.500 ekor kambing domba. Berapa? Ulangi lagi. 337.500 ekor lembu kambing domba. Jadi upeti bagi Tuhan dari kambing itu adalah 675 ekor. 675 ekor, ya. Lembu-lembu 36.000 ekor. Ini hadiahnya, jarahannya lebih banyak daripada yang dipersembahkan diminta Tuhan tadi loh, saudara. Ya. Kadang kita ini Tuhan uang renovasi, persembahan pertama, kedua, persembahan nanti tiap bulan ada tatangan, ada. Saudara nggak tahu bahwa Tuhan itu sudah menyediakan jauh lebih banyak untuk saudara daripada yang seancrit saudara kasih, ciprat. Ada yang perpuluhan itu 2.000. Sampai diguyu sama Bu ini. 2.000 perpuluhannya Bu Dewi sampai mesem-mesem. Karena kalau pas ngitung gedek-gedek. Tenane lho, iki gojekan mbak Tuhan apa serius toh iki? Masa perpuluhan 2.000? Wah, ini banyak banget. Lalu Musa menyerahkan upeti yang dikhususkan bagi Tuhan itu kepada Imam Eliasar.
seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Yang setengah lagi menjadi bagian orang Israel lain yang dipisahkan Musa, yaitu setengahnya domba-domba 337.500 ekor, lembu-lembu 30. Jadi ini dibagi-bagi. Inilah maksudnya saudara, ini banyak banget, masih lagi terus. Setelah itu ada lagi. Jadi pasukan-pasukan ini setelah berperang ngitung 1, 2, 3. Oh, semua selamat. Tuhan, karena semua selamat, kami prajurit-prajurit itu juara banyak banget. Kami hitung lagi, kami persembahkan kepada Tuhan lagi. Karena apa? Itu sebagai korban keselamatan. Ada kan? Korban keselamatan, syukuran, bersyukur. Ya, persembahan khusus setelah menikah. Kami dinikahkan, bersyukur. Wow, anak kami sehat, kami mempersembahkan kepada Tuhan. Dan macam-macam sekali, ini maksudnya Tuhan, saudara. Jadi kalau Tuhan nyuruh, ada peraturan-peraturan. Ada di sini, ada renovasi, ada macam-macam kebutuhan. Jangan komplain. Lebih baik saudara kalau ndak mau ngasih ndak usah komplain. Ya apa toh? Kon ngeki meneh, kon natolono meneh. Iki renovasi apa meneh? Di anu meneh. Ndak usah komplain. Iya. Sudah lebih baik mingkem cantik daripada saudara nanti saudara nggak diberkati. Karena kalau saudara iki ngene, hitungan meneh, ini pendetane, kae lho, ibu Meka lho, sepatune ganti meneh, kae lho, jasi ganti meneh. Lho anu kae lho, anting-anting iki lho, dawa. Iki larang kuwi. Ampun, ya. Terus apa nek minggu ganti klambine meneh. Mayu. Alah saudara. Iya. Jadi saudara ndak usah komplain kalau nggak mau memberi. Kalau mau memberi, berilah dengan sukacita. Karena Tuhan itu He loves cheerful giver. Dia suka kepada pemberi yang bersukacita. Saya satu kali ini pengen saya terapkan di sini sebenarnya. Ya. Satu kali di Amerika itu saya ngajak papi untuk pergi ke gereja-gereja. Jadi turnya itu tur gereja-gereja. Karena pendetaan saya ajak tur ke gereja-gereja. Pap, ayo lihat perkembangan gereja ini. Nah, satu kali ada gereja yang buat saya menarik sekali. Waktu persembahan, pemimpin pujiannya bilang gini, ini pelajari ya pemimpin pujian. Saudara-saudara, saat ini kita akan memberikan yang paling menyenangkan, kita akan melakukan yang paling menyenangkan dalam ibadah ini. Kesukaan Tuhan. Mari kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Sebelum ngomong habis, orang sudah pada berlari-lari itu ngasih, saudara. Wah, mereka tepuk tangan. Wah, menyenangkan banget ya. Cheerful. Sukacita. Jangan sampai metu meneh. Persembahan meneh wis disiapke saka omah, didelesepke. Ya, jadi saya bawa papi ke beberapa gereja yang besar banget, gereja yang pakai kristal semua, kristal katedral di California. Lalu gereja Saddleback Church gede banget juga ada di California. Lalu di area saya sekolah dulu di Ohio ada gereja-gereja yang unik juga ya. Ada beberapa ya, luar biasa. Saya senang banget papi bisa melihat gereja-gereja. Nah itu yang saya lihat di satu gereja itu, wow, makanya diberkati. Lalu ada satu gereja. Ini saya bukan ngajak papi waktu itu, tetapi ini ada gereja yang gereja di Korea. Gerejanya itu cuman kayak gudang,
Kotak tok, kotak luarnya nggak ada hiasan, mung koyok triplek, kayak gudang pokoknya, kotak. Pendetanya berkata, saya punya misi, punya visi. 80% dari pemasukan gereja akan kita berikan kepada misi, misionari. 80%. Ya, penatuannya bilang, kok mana bisa? Kita nggak bisa nanti, nggak bisa bangun, nggak apa-apa, nggak bisa bangun gereja. Gerejanya kotak wae. Yang penting kita bisa memberikan nyumbangkan ke misi. Itu awal, gerejanya elek cilik. Makin gede jemaatnya makin banyak dan mereka memberikan untuk misi 80% dan mereka makin diberkati luar biasa. Ya, Tuhan belum taruhkan di hati saya, tetapi saya lagi ngajarin dasar-dasarnya atau yang disebut apa biasanya? Ya, azas. Azas apa, saudara? Loh, kok lali ya, Ki? Mari kita tutup dalam doa. Mana pemimpin pujian? Loh, asas apa, saudara? Asas pokok, ya ampun, yang jawab cuma 3. Asas pokok, ya saudara. Saya akan ngajarin saudara bagaimana kita ini akan diberkati. Kita baca dalam Markus 14 ayat 3-9. Saya minta kita akan bergantian membacanya. Saya akan baca yang 3, saudara 4 dan seterusnya. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Bukan parfum-parfum pinggiran yang palsu. Minyak narwastu, suatu buli-buli pualam asli, mahal harganya. Setelah dipecahkannya, ya ampun, minyak yang harganya 300 denari, yang adalah 1 denari itu upah 1 hari kerja buruh. Kerja 1 hari, misalnya 1 hari 50.000 aja ya, 50.000 kali 300 hari berapa? Tolong dihitung ke. Berapa? 50.000 kali 300. 15 juta. 15 juta loh. Zaman sekarang, zaman dulu lebih lagi. 15 juta parfumnya. Di sini ada nggak, Bu? Parfum 15 juta. Ada? Ada. Wah, saya nggak pernah tuh pakai parfum 15 juta. Rasanya kayak diincipi dulu ya. Saking 15 juta ini parfum kayak apa? Disemprot gitu. Kira-kira seminggu nggak hilang baunya mungkin ya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Layak Yesus mendapatkan urapan seperti itu. Next. Saya sebut apa? Pemberian pemborosan. Saya pernah khotbah di sini karena ada yang ingat salah satu jemaat di sini. Ibu waktu dulu pernah khotbah judulnya pemberian pemborosan. Dia senang banget. Kapan ibu khotbah lagi? Oh, saya belum dituntun. Lama setelah ini mungkin setahun ini baru muncul lagi. Tuhan minta saya bicara mengenai ini. Pemberian pemborosan. Karena nanti saya ceritain ya. Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih. 300 dinar lebih. Harganya lebih dari 15 juta. Dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu gara-gara 1 orang itu. Next.
Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Jadi pemberian pemborosan itu sampai sekarang berdengung. Di mana Injil diberitakan, pendeta-pendeta di mana-mana menceritakan perempuan tanpa nama yang kita sering sebut siapa? Malaikat kasih. Ya, di sini itu terkenal. Ya, ungkapan ini dari Bu Gembala Mami Beni. Malaikat kasih, nggak kelihatan yang ngasih siapa. Namanya tidak tercantum di sini, tetapi kisah pemberiannya ini berdengung selamanya sampai kekekalan. Saudara, ada pemberian-pemberian yang tidak bisa terulang lagi. Yesus nggak mati kedua kalinya, hanya saat itu. Itu sebabnya kita harus ngambil kesempatan. Ya, saya pernah diberi seseorang 1-2 set berlian. Ya, 1 set itu ada cincin, ada anting giwang, ada kalung, ada gelang. Itu 1 set. Saya dapat 2 set langsung. Ini satu orang itu memberikan saya 2 set. Saya waktu buka kaget. Wih, kinclong-kinclong, mengkilat-kilat, saudara. Wow, mau pakai bingung karena kayak ibu pejabat. Kalau pakai itu gelondengan itu kayak kinclong-kinclong gelondeng gitu kayak ibu pejabat. Jadi saya tuh rasa malu. Ya, saya pakai 1 dulu kalung, wah kinclong karena permatanya gede, berliannya itu nyebar di sini. Saya pernah pakai di mana ya? Di Maluku mana itu? Ya ketemu pejabat saya pakai ya. Terus pakai lagi apa? Aduh. Suatu kali pemuridan kami ini bertambah-tambah. Saya waktu itu di Sunter, di dekatnya Ibu Sukian ini. Di Sunter sana saya sewa tempat, sewa lagi ruko sampai ada 4 ruko. 4 ruko ini lantainya semua, 1 ruko itu ada 4, ada yang 4, ada yang 5, ada yang 5. Jadi 5 di hook, 4 di sebelahnya. 4 lantai. Jadi total tuh 18 lantai. Tadinya cuma 2 ruko, lalu tambah lagi. Waktu murid-murid berdatangan lagi, pendetanya Ibu Sukian itu titip berapa Bu waktu itu titip penatuannya? Banyak, 14 lah ya kira-kira ya Bu. Nah ini ada saksinya. Jadi saya ini nggak omdo, omong doang. Ada saksinya. Tadi ngomongnya banyak, tapi kira-kira saya pikir 14. Dititipkan, pendetanya bilang, ini loh Bu Mek, titip ya penatua-penatua saya. Bandel-bandel semua. Ya wes, tak terima batin saya mbok diopeni dhewe to, tapi ya sudahlah saya memberikan mereka. Menentang-nentang pendetanya. Kami muridkan 3 bulan. Waduh, kinclong. Menjadi pembela sidang luar biasa ya Bu ya. Berubah mereka. Dan setelah berubah, saya langsung sidak ke sana. 1 kali saya datang. Saya datang itu, ya biasa kalau saya datang itu kira-kira 30 atau 20 menit lebih dini daripada jam gereja. Saya datang sepi, yang ada cuman murid-murid, pendetanya belum datang, ibu pendetanya belum datang, keluarga pendetanya, tetapi murid-murid ini yang adalah penatua-penatua gereja. Lalu akhirnya pendetanya dimuridkan, ibu pendetanya dimuridkan, anak-anaknya dimuridkan, luar biasa.
Ibu Sukian sampai sekarang masih dimuridkan dan menjadi pendidik fasilitator namanya. Ruangnya kurang, duitnya nggak ada, ya wis tak jual, tak serahkan. Saya punya berlian-berlian yang bergelantungan, yang kelap-kelip semuanya, saya berikan, saya jual. Plus saya dikasih itu apa yang namanya itu jam Rolex, ada berliannya. Coba kasih lihat jam Rolex. Jamnya kayak gini, harganya berapa saudara? Rolex tahu nggak saudara harganya? Di atas 200 juta ini jam. Waduh, iso nggo tuku omah cilik-cilikan. Tapi buat jiwa-jiwa, ada tulisannya Rolex ya. Ada permatanya, ini jam saya ini. Kayak gini, saya serahkan kepada Tuhan. Plus tadi 2 set berlian saya serahkan sama Tuhan. Tuhan tidak utang saudara. Saya belum nuai Rolex yang lebih gede lagi, tapi saya nuai lebih gede dari itu, yaitu permata-permata kekasihnya Tuhan, yaitu jiwa-jiwa. Saya nuai jiwa-jiwa yang lebih kinclong, berkilau-kilauan. Dari Sunter, wow, saya keliling dunia, murid-murid di berbagai belahan dunia. Ya, saudara sudah tahu beberapa yang datang ke sini dari Eropa lah, dari Amerika lah. Ini pas saya cerita ada saksinya lagi. Dia tahu semua keadaan itu. Itu luar biasa, ya. Nah, pemberian pemborosan ini tidak pernah merugikan kita. Ya, selalu Tuhan balikin sama kita. Cepat saya akan bacakan lagi dari Markus 15 ayat 43. Ini mengenai seseorang yang memberikan sesuatu yang berharga. Waktu itu Yesus mati, dan karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lalu ayat 46, Yusuf pun membeli kain lenan. Kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan Yesus di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Jadi dia punya tanah, dia punya bukit batu, digali sama orang, dia orang kaya. Waktu saya ke Israel kemarin, saya pikir waktu kami ke Garden Tomb namanya ya, kuburan, taman kuburan, dibuat menjadi taman. Saya hanya mikir, wow, banyak turis-turis itu berdatangan setiap hari bertahun-tahun. Lihat itu Garden Tomb. Karena apa? Karena seseorang yang berani memberikan tanahnya untuk Tuhan. Dia tidak egois, dia tidak mikir, wah ini sayang ya, ini untuk keluarga aku sendiri. Karena memang direncanakan untuk keluarganya. Dan di sana itu gede, ada pemerasan anggurnya, ada macam-macamnya besar. Ini dia foto-fotonya. Nah, ini Garden Tomb. Lalu dari sisi yang lain, nah itu dia. Ini nggak bisa lihat keliling atau tapi ada nanti keliling saudara kalau ke sana nanti saya ajak keliling ya. Nah itu dia lebih besar lagi.
Lalu waktu dulu Pak Dani itu ke Israel dengan saya, ini fotonya di situ juga. Nah, ini dia. Ya, itu rombongan dulu dengan Pak Dani, kami foto rombongannya di Garden Tomb. Nah, ini yang terakhir saya foto difoto dari dalam. Kaget, Yesus sudah nggak ada. Ini saya sama Bu Atta. Yesus sudah nggak ada. Nah, itu dia. Jadi saya waktu melihat Garden Tomb ini, saudara, saya hanya berpikir, wow, luar biasa. Kalau seseorang berani memberikan suatu pemberian pemborosan, maka dikenang sepanjang masa. Tapi kalau encrit-encrit, ini waktu Yusuf Arimatea memberikan tanahnya, kuburannya, yang dia tidak pernah menyangka Yesus akan mati. Dia mencari jalan kebenaran dan dia mendapatkannya pada Yesus, dan dia kesempatan minta mayat Yesus dan mengapaninya dengan kain lenan. Kain lenan itu mahal, saudara. Sampai sekarang aja mahal. 1 meter kira-kira berapa? 200 sampai 300 ribu itu 1 meternya. Kalau itu lenan digulung-gulung di mayatnya Yesus itu mahal ya. Pemberian pemborosan selamanya diingat. Jadi saya hanya mau menitipkan ini kepada saudara. Jangan irit sama Tuhan. Karena apa? Tadi loh, jarahan-jarahan itu sudah Tuhan siapkan buat saudara. Jangan takut. Jangan takut. Saya memberikan apa yang Tuhan titipkan pada saya. Ada orang yang bilang, kamu bodoh memberikan begitu. Saya dikasih satu hari dikasih mobil, saudara. Mobilnya baru, gres. Ya, kalau masuk mobil baru tuh ambune enak kan. Rasanya baru enak gitu ya. Bukan tengik baunya, tapi enak baunya. Satu kali Tuhan membutuhkannya. Ya, saya harus serahkan. Terus setelah itu saya naik Kopaja, Bu. Ya, ada IDTC waktu itu naik apa? Yang 3 itu rodanya sekarang di Solo sampai lali aku. Bajai. Naik bajai saya belanja ke ke Kelapa Gading. Terus ke Sunter, saya naik Kopaja, saya naik nyegat. Mana Sunter Pak? Sunter dia masuk. Saya diliatin semua orang. Loh kok liatin saya kenapa ya? Aneh saya masuk. Bukan Kopaja apa? Mikrolet. Iya benar, Mikrolet yang biru itu ya. Tetapi setelah itu Tuhan berkati lagi. Tuhan berkati. Tuhan itu nggak pernah hutang. Ya. Sebabnya ini merupakan firman apa? Bahannya datang, bahan saudara nanti datang, bahannya di surga untuk membangun rumah saudara akan berdatangan dan rumah saudara akan magrong. Mari kita tunduk kepala. Bapa di surga, hamba menyerahkan firman yang Tuhan titipkan kepada ABC Family yang begitu berharga untuk mengerti, untuk mereka boleh mengerti dan menjadi pelaku firman. Saat ada kesempatan yang Tuhan berikan, mereka boleh langsung menangkapnya seperti perempuan dengan minyak narwastu, seperti Yusuf Arimatea yang tidak sayang-sayang akan apa yang mereka miliki. Mereka memberikan yang berharga bagi Tuhan dan nama mereka disebut sepanjang Injil diberitakan. Hamba rindu jemaat di sini tidak ada lagi yang main-main sama Tuhan. Tidak ada lagi yang memberikan karcis parkir atau bungkus permen kepada Tuhan. Tidak main-main hitungan sama Tuhan, tetapi beriman secara bloko, iman sungguh-sungguh kepada Tuhan, memberikan apa yang menjadi bagiannya Tuhan, dan Tuhan akan memberikan jarahan yang begitu luar biasa yang sudah Tuhan persiapkan bagi mereka-mereka yang berani hidup dalam iman. Terima kasih Bapak. Hamba memberkati semua pendengar baik di sini, baik streaming. Mereka semuanya yang menjadi pelaku firman akan diberkati. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Ya, puji Tuhan, waktu saya serahkan.